Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milatul Laila Mufidah akan menjelaskan sedikit tentang balaghah, ilmu bayan, yang bertema fawaidut tashbih fi taqsimit tashbih bi'tibaril ghurqi ila maghbuli wa ila mardud wa balaghatu tashbih. Akan menjelaskan faedahnya tasbih, terus pembagian dari segi diterima dan ditolaknya, dan yang terakhir itu sama balaghah, bagaimana tasbih yang sempurna itu gitu. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yang tercinta, yakni Ustazah Siti Sulaiha MPDI. Selanjutnya ini nanti ada 3 pembahasan. Nah, itu yang pertama ada faidah tasbih, pembagiannya tasbih, dan balau tasbih yang sempurna itu bagaimana gitu. Yang pertama, faidah tasbih itu kayak faidahnya, maksudnya berarti manfaat tasbihnya itu, tujuan tasbihnya itu untuk apa gitu. Itu terbagi ada 6. Langsung faidah tasbih yang pertama yakni bayanul hal. Bayanul hal itu digunakan untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Maksudnya bagaimana? Ya ketika belum jadi tasbih, keadaan musyabbah ini belum jelas. Contoh ya, langsung khadduha pipinya. Maksudnya apa pipinya? Pipinya kenapa gitulah. Makanya dijelaskan, sudah dibentuk tasbih baru tahu pipinya kenapa. Lah ini ternyata pipinya merah seperti tomat. Itu khadduha kalbandurati fil hamra'i begitu. Terus lanjut yang faedah yang kedua. Ini bayanu imkan nilhal, yakni musyabbah yang disandarkan pada sesuatu yang dianggap aneh. Maksudnya gini, sebentar, langsung contoh saja dulu. Contohnya itu basyaruhu karrohali fil bayadi, kulitnya putih seperti orang bule. Maksudnya aneh gimana? Putihnya ini nggak putih kayak biasanya, putihnya seperti kayak orang bule, padahal dia itu gimana ya, mayoritas di sini kan kulitnya sawo matang gitu ya. Nah itu seperti kayak orang bule, tapi ternyata bukan orang bule tapi albino. Terus lanjut yang ketiga yakni faedah tasbih yang ketiga yakni bayanu miqdar halah quwwah wa dha'fan. Artinya apa? Ketika musyabbah telah diketahui sifatnya secara global, lalu dijadikan tasbih untuk menjelaskan kadar dan sifat tersebut. Contoh, ainuha kabaydati fil baydawi, matanya bulat seperti telur. Maksudnya gini, melalui takaran kan ada tuh ya mata yang bentuknya bulat, ada yang matanya sipit gitu. Lah ini langsung dijelaskan, matanya itu loh bulat, yang bulat itu seperti telur begitu. Terus selanjutnya yang keempat, faedah tasbih yang keempat yakni takrirul hali. Apa itu? Keadaan musyabbah di hati pendengar yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi, yang lebih jelas gitu. Contohnya al-insanul ladzi laisa iqamatin kalmali ala awraqil qalqasi fi ghairu mutatabiqin. Artinya orang yang tidak punya pendirian ibarat air di atas daun talas dalam ketidakcocokannya. Maksudnya gini, orang yang tidak punya pendirian itu kayak air di atas di daun talas itu kan gak bisa nyatu gitu, selalu jadi berpencar, gak bisa bersama gitu. Nah itu. Terus selanjutnya faedah tasbih yang kelima dan keenam. Yang kelima dulu, yakni bayanu imkanul wujud,
maksudnya itu musyabahnya itu langka. Ya, musyabahnya itu langka gitu. Contohnya akhlaqu Muhammad karrijali fi su'udi fil jayyidi. Akhlak Muhammad seperti laki-laki yang ada di Saudi dalam kebagusannya lah. Langka nih yang punya akhlak seperti Nabi Muhammad, itu langka gitu. Lanjut yang keenam, al-madhu wa tahsinu. Memuji musyabah. Musyabahnya ini dipuji, disanjung gitu. Itu musyabahnya kan aziz itu ya. Azizun, contohnya azizun kal muhaimin nih. Kal muhaimin nih fil mujtahidi. Ya. Fil mujtahidi. Artinya apa? Aziz, rajin seperti muhaimin. Nah, dipuji tuh musyabahnya aziz itu, wis aziz rajin seperti muhaimin begitu. Lanjut ke selanjutnya. Faedah yang ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuh dulu, at-tashwih wa taqbih, menjelekkan atau menghina musyabah. Contohnya anta kal qirdi fi su'i. Dihina itu musyabahnya kan anta, kamu ya, kayak kamu jelek seperti monyet begitu. Terus yang kedelapan yang terakhir yakni menganggap baru dan juga aneh, al-istitrof. Nah, itu contohnya apa? Contohnya itu anta kal kaduroti fil khofi. Maksudnya gini, aneh gimana? Ya masa disamakan kamu seperti kentut. Nah, maksudnya apa kamu seperti kentut? Aneh kan? Masa ya kamu seperti kentut gitu. Ternyata kamu itu seperti kentut yang selalu bersembunyi, tiba-tiba langsung muncul tuh gitu. Begitu. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya, ini pembagian tasbih dari segi diterima dan ditolaknya. Itu ada dua. Yang pertama, hasanun makbul, tasbih yang syarat-syaratnya terpenuhi. Contohnya ini Fatimatu kal hurriyati fil jamilati. Artinya Fatimah seperti bidadari dalam kecantikannya. Coba disamakan sama syaratnya. Syarat yang pertama, musyababih lebih dikenal daripada musyabah. Berarti lah, lihat, musyababihnya kan hurriyati, bidadari. Bidadari itu lebih dikenal dari Fatimah kan, ya. Semua orang itu tahu bidadari begitu. Terus yang kedua, musyababi lebih sempurna daripada musyabah. Nah, hurriyah, bidadari lebih sempurna daripada Fatimah begitu. Terus keadaan musyababi bisa diterima oleh mukhatab. Nah, ini sudah bisa kita terima kan kalau gini gitu ya. Berarti masuk kriteria hasanun makbul gitu. Lanjut ke ini qabihun mardud. Dari segi ditolaknya ini, tasbih yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada wajah syabahnya yang menghubungkan musyabah dengan musyababe. Contohnya bakrun kanamli fisai. Artinya bakar pekerja keras seperti semut. Nah, nggak ada nyambungnya itu. Masa ya ada bakar itu kayak semut, dalam apanya coba, nggak nyambung tuh gitu. Terus syarat-syaratnya ya nggak terpenuhi tadi. Terus lanjut balaghatu tashbih. Tashbih yang sempurna itu bagaimana? Ada 3. Ada yang pertama, paling tinggi nilai sastranya. Ini contohnya sholihun, kalau yang lengkap ya sholihun kalmasiyyi fil jadaroti. Artinya soleh, berharga seperti berlian. Ada 2, paling tinggi nilai sastranya. Ada tasbih dan wajah syabahnya dibuang. Nah, itu kan contohnya tadi yang lengkap tadi. Nah, itu adatnya dibuang. Adatnya ini dibuang, yang merah-merah itu, sama wajah syabahnya yang hijau-hijau ini dibuang. Jadinya cuma sholihun masiyun.
artinya soleh itu berlian begitu. Terus yang kedua ini musyabahnya berarti soleh itu dibuang. Musyabah ada tasbih dan wajah syabahnya dibuang. Berarti musyabah yang warna apa ini, oranye coklat ini itu dibuang. Terus adanya juga dibuang. Sama wajah syabahnya yang hijau ini dibuang. Jadi tinggal masyun gitu. Ini itu yang termasuk paling tinggi nilai sastranya. Jadi kadang orang itu contoh kalau aku menyebut siapa gitu langsung oh berlian gitu, berarti gak usah oh berlian gitu, berarti berlian berarti dia itu kayak ibarat berlian gitu langsung gitu. Terus lanjut yang kedua, tengah-tengah nilai sastranya gitu. Berarti derajatnya yang nggak tinggi yang nggak rendah, berarti tengah-tengah begitu. Terbagi menjadi 4. Yang pertama wajah syabahnya dibuang. Nah ini contohnya yang lengkap. Ketika wajahnya syabah dibuang berarti tinggal mahdudun kanaril harbi. Nah mahmud seperti api yang berkobar begitu. Terus yang kedua ada tasbihnya dibuang. Nah ini ada tasbihnya dibuang cuma kafnya doang, jadi mahdudun annarul harbi fil ghadabi. Nah artinya apa? Mahmud itu api yang berkobar dalam kemarahannya begitu. Terus yang ketiga ini musyabah dan wajah syabahnya dibuang. Ini ya yang contoh lengkapnya mahmud. Ini musyabahnya sebagai musyabah dibuang. Terus sama wajah syabahnya ini dibuang, tinggal tengah-tengah ini ada syabahnya ada tasbihnya dan apa musyabahnya ini kan naril harbi begitu, seperti api yang berkobar. Terus yang terakhir musyabah dan ada tasbihnya dibuang. Musyabah dan ada tasbihnya dibuang, jadi tinggal musyabahnya sama wajah syabahnya. An-narul harbi fil ghadabi, api yang berkobar dalam kemarahannya. Yang ketiga terakhir ini ketiga rendah nilai sastranya, tuh keliru ini. Terus yang dibagi menjadi 2 nih, ada yang tidak ada yang dibuang, berarti lengkap ya. Berarti selama ini kita itu membuat tasbih ternyata nilai sastranya itu paling rendah gitu, tapi ya nggak apa-apa biar kita itu bisa begitu. Ini langsung contohnya, berarti tadi contohnya yang lengkap gitu, jadi sama wa kalmazahi fil hazli, dia itu lucu seperti badut gitu. Terus yang kedua musyabahnya saja yang dibuang, berarti huanya saja ini yang dibuang, jadi kalmazahi fil hazli, seperti badut dalam kelucuannya begitu. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.